Oke teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana kita membaca dashboard Facebook kita atau menganalisa iklan kita. Kali ini saya akan berbagi untuk lebih membaca iklan kita untuk penyebarannya, mulai dari placement, mulai dari usia, mulai dari platform, gender, itu lebih banyak menyebar ke segmen seperti apa sih. Nah, kita langsung membuka dashboard Facebook. Nah, setelah itu kita bisa memilih perincian. Mulai dari waktu kita bisa memfilter mau harian atau mingguan, bahkan bulanan. Nah, biasanya saya memilih maksimal ya teman-teman, maksimal. Saya langsung ke bagian berdasarkan pengiriman atau deliver dari iklan kita mengarah ke usia berapa, jenis kelamin berapa. Nah, itu bisa kita cek. Oke, mulai dari usia, coba kita lihat. Dari 10 campaign yang saya pilih, usia yang banyak ditarget oleh Facebook, iklan kita disebarkan oleh sistem Facebook itu di usia berapa. Nah, dari hasil 25 sampai 44. Nah, sedangkan di adset yang lain 35, 44. Nah, teman-teman juga nanti bisa membuat catatan ya. Kira-kira usia berapa yang mendatangkan lead atau jangkauan paling banyak. Nah, itu teman-teman bisa ditulis, nanti bisa dirata-rata seperti itu. Baik di Excel bisa atau manual juga bisa seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman bisa melihat penyebaran iklan teman-teman di usia berapa, bisa dipilih di bagian pengiriman berdasarkan pengiriman. Nah, di sini juga bisa kita lihat dari jenis kelamin. Oh, kira-kira dari laki-laki perempuan lebih banyak mana, seperti itu. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bisa melihat penyebaran iklan kita dari segi lokasi atau negara, wilayah. Nah, teman-teman bisa melihat lebih detail di bagian berdasarkan pengiriman. Kita bahkan bisa melihat ya penyebaran iklan kita di platform. Kira-kira dari Facebook, Instagram lebih menyebar kemana iklan kita, menjangkau kemana. Selanjutnya bisa kita lihat dari placement atau penempatan, baik itu di story, di beranda atau di artikel. Nah, itu teman-teman bisa melihatnya. Artikel instan, marketplace. Nah, teman-teman bisa melihat menyesuaikan placement atau penempatan yang teman-teman tentukan di bagian adset. Nah, sebenarnya kita bisa melihat detail di bagian ads report seperti itu. Bagian ads report, pelaporan iklan, kita bisa melihat. Oke, kita pilih. Oke, kita lihat dari tanggal menggunakan maksimal. Nah, ini kurang lebih akun iklan ini sudah saya pakai sampai membelanjakan 11.900.000. Kita lihat hasil data yang diberikan oleh Facebook seperti apa. Biasanya saya menggunakan campaign Nah, ini di bagian kanan kita bisa menggunakan metrik ya teman-teman, bisa modifikasi tabel pivot. Nah, kita juga bisa menggunakan mau format trend atau batang. Trend nanti seperti ini. Kelihatan grafiknya. Kita juga melihat dengan format batang. Nah, biasanya saya menggunakan impresi dan jumlah yang dibelanjakan. Baru menyesuaikan kebutuhan kita mau menggunakan apa sih, placement misal placement. Oke. Impresi kita bisa melihat ya, batangnya menggunakan warna biru muda, sedangkan jumlah dibelanjakan
menggunakan ungu tua. Oke, kita melihat dari impresinya. Kita impresi 12.000 hanya menghabiskan budget 275.000, sedangkan budget yang lebih banyak impresinya malah sedikit. Oke, berarti kita lebih menekankan beriklan menggunakan interest, kebugaran, dan placement di kabar seperti itu. Nah, kita bisa melihatnya. Nah, ini teman-teman bisa membreakdown penempatan ya. Kita juga bisa menambahkan semisal usia juga bisa. Nah, nanti kalau semisal data yang kita dapatkan dari Facebook sudah cukup, kita bisa mengcompare dengan data penjualan real. Ternyata dari 1.000 pelanggan yang pernah membeli produk kita, 50% itu di wilayah mana. Nah, teman-teman juga bisa membandingkan dengan jangkauan iklan di daerah mana paling banyak. Oh, ternyata iklan kita hampir 50% bahkan 60% menjangkau ke Jawa Barat. Kita lihat penjualan di Jawa Barat seperti apa. Oh, ternyata kecil. Yaudah, itu berarti yang membuat loss opportunity teman-teman. Kita bisa mengecualikan Jawa Barat, kita memilih penjualan yang terbanyak dari penjualan real. Dari data yang kita dapat, customer yang banyak itu bisa di Jawa Tengah, di daerah Semarang atau di ibu kota provinsi. Nah, kita bisa menggunakan data tersebut untuk penargetan wilayah di iklan selanjutnya seperti itu, untuk meminimalisir atau mengurangi kerugian iklan kita. Jadi data ini harapannya biar segmen pasar teman-teman semakin jelas, semakin spesifik seperti itu. Begitu juga dengan gender. Oh, ternyata dari 1.000 customer ini mendominasi pria. Yaudah, kita menembak atau men-setting ad set itu untuk gender atau jenis kelamin pria saja, dengan range usia yang seperti tadi sudah saya ajarkan. Ternyata kebanyakan usia 27 sampai 55 tahun. Nah, kita bisa lebih mengkerucutkan iklan kita. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk membaca data kita. Bisa dengan kita membaca indikator yang ada pada dashboard Facebook Ads, dan kita juga bisa memperkuat data kita dengan membreakdown mulai dari placement, mulai dari wilayah, mulai dari usia, mulai dari gender itu di Ads Report. Seperti itu. Teman-teman bisa lebih mengulik-ngulik sesuai kebutuhan teman-teman. Pengen apa sih yang kita dapatkan, data apa? Nah, teman-teman bisa ngulik di bagian Ads Report. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga materi yang saya share teman-teman bisa memahami dan teman-teman mudah untuk mempraktekannya. Oke, selamat mencoba dan sukses selalu untuk teman-teman.